Kita bahas tentang Saturn lagi yuk, atau planet Saturnus yang ada di birth chart atau astrologi. Aku suka banget bahas tentang Saturn sebetulnya karena birth chart aku itu ruled by Saturn. Teman-teman yang punya Capricorn rising atau Aqua rising atau Capricorn stellium dan Aquarius stellium, atau kamu juga bisa cek ruler kamu di birth chart kamu itu apa, tapi kita adalah anak-anak Saturn dominan. Anak-anak Aqua rising atau Aqua dominan itu juga ruled by Uranus. Tapi Saturn itu adalah planet yang mendisiplinkan kita sebagai manusia, sebagai individu, sebagai jiwa. Dimanapun dan apapun signs atau placement di rumah keberapa atau di house keberapa, di Placidus rumah keberapa Saturn kita, itu adalah aspek yang biasa kita gampang banget ngerasa insecure di situ. Tapi seiring waktu, terutama mungkin setelah first Saturn return atau Saturn return yang pertama, Saturn return itu apa? Saturn return itu adalah kondisi ketika di birth chart seseorang atau di tabel kelahiran seseorang, planet Saturnusnya itu berhasil berputar berotasi selama satu putaran, and it will require at least 29 years, dan itu berotasi sekitar 28 atau 29 tahun per 28 atau 29 tahun. Kita bisa mengalami 2 kali atau bahkan 3 kali Saturn return, entah di umur 27 sampai 32 atau di umur 54 sampai 60 atau di umur 80 sampai 90. Nah, kita mau bahas satu-satu nih. Apa saja sebetulnya dampak yang dirasakan? Apa yang bisa kita rasakan tergantung placement birth chart kalian di mana. Nah, di sini aku mau teman-teman, aku nggak ngomongin zodiak ya, aku nggak ngomongin ramalan bintang atau gimana, tapi aku mau ngajarin ke kalian singkat. Nanti tunggu, aku akan cantumkan, aku akan masukkan gimana cara kamu bisa cek birth chart dan cek Saturn kamu ada di mana. Stay tune. Aku pause. Nah, cara paling gampang kalau kamu cek birth chart, ada beberapa website yang bisa kamu gunakan. Salah satunya adalah website AstroTheme, AstroTheme, yang bisa kamu gunakan. Terus kamu masukin di bagian manual profilnya, kamu masukin data kamu, jam berapa kamu lahir, tanggal berapa kamu lahir, kota kamu lahir kapan. Akan lebih akurat kalau kamu tahu jam lahirnya, tapi kalau kamu nggak tahu kapan lahirnya, kamu bisa gunakan 12 PM, 12:00 PM. Tapi aku sarankan sih coba cari tahu jam lahir kamu dulu, supaya akurasinya atau ketepatan lebih tinggi. Untuk teman-teman yang punya Saturn di first house itu identity. Buat teman-teman yang punya Saturn in first house, mungkin kamu gampang banget ngerasa kayak nggak nyaman dengan penampilan kamu, looks, appearance, atau bagaimana cara kamu ingin dilihat di publik, ingin diapresiasi di publik. Kalian punya tendensi gampang overthinking tentang mungkin responsibility, tanggung jawab, rasa percaya diri yang kadang naik turun, dan kamu suka kesulitan untuk menjadi orang yang bisa spontan. Aku nggak bisa bilang impulsif ya, tapi spontan dalam ambil keputusan atau berani untuk ambil keputusan untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena orang-orang yang punya Saturn in first house ini juga sama artinya dengan teman-teman yang punya Capricorn first house atau Capricorn rising. Kalian tuh ibaratnya dikasih responsibility atau tanggung jawab besar dari kecil, dan sulit buatmu untuk merasa, do I deserve to be comfortable? Untuk teman-teman yang punya Saturn in second house atau Saturn di rumah kedua di birth chart kamu, ini erat kaitan dengan self image, self worth. Banyak di antara kalian yang punya mindset atau rasa takut kehilangan uang, rasa takut kehilangan aset. Scarcity mentality, scarcity mindset itu besar banget. Kalian punya ketakutan tentang uang, karir, takut apa yang kamu punya secara tangible itu hilang. Mungkin banyak di antara kalian yang sangat-sangat workaholic atau kamu pengen
menjadi orang yang sukses, kamu pengen menjadi orang yang kaya, tapi kamu takut suatu saat itu direbut lagi dari kamu. Ini bukan karena kamu nggak bisa sukses, tapi karena anak-anak Saturn second house itu cenderung punya rasa percaya diri yang rendah. Kenapa? Karena pas kecil kalian sering sulit untuk divalidasi, kalian sering sulit untuk menerima validasi atau mungkin menerima pujian. Tapi seiring waktu kalian belajar kalau self-worth kamu atau kualitas diri kamu itu yang nentuin ya kamu sendiri. Bukan dengan apa yang kamu punya atau apa yang kamu nggak punya atau apa yang dikasih orang lain. Tapi itu values-nya dari dalam. Dan ini adalah, aku bisa bilang, grup atau kelompok yang sangat-sangat slow and steady wins race. Butuh kesabaran, butuh kegigihan untuk kamu belajar. Tapi ketika kamu akhirnya sudah ambil hikmahnya atau ambil pelajaran dari lessons yang dikasih Saturn second house, you're gonna build something like a lot of things, maybe like long term legacy. Untuk teman-teman yang punya placement Saturn in third house, itu erat kaitannya dengan communication, erat kaitannya dengan siblings, neighbors, atau tetangga, hubungan kamu dengan saudara, hubungan kamu dengan adik. Ini juga ada kaitan dengan studying. Mungkin ada masanya dalam hidup di mana kamu ngerasa seakan kamu kesulitan dalam proses pembelajaran, atau kamu merasa kesulitan dalam self-expression atau mengekspresikan diri, dan kamu punya tendensi, aku nggak bisa bilang speaking problems ya, atau masalah dalam berbicara, tapi mungkin banget kamu ngerasa seakan kamu sulit mengekspresikan diri, kamu sulit untuk mengembangkan kata-kata mengembangkan kata-kata atau kalimat yang mau kamu sampaikan, atau bagaimana cara kamu membagikan ide kamu, ilmu kamu ke orang lain. Ini juga ada kaitan dengan learning disabilities buat third house. Tapi ketika kamu sudah berhasil ambil lessons-nya, ambil pelajarannya, you're gonna be a great speaker. You guys are gonna make a great speaker. Kalian akan jadi pembicara yang baik dan scholars yang baik juga. Sekarang buat teman-teman yang punya placement Saturn in fourth house. Fourth house itu erat kaitan dengan root, ancestral lineage juga bisa, atau home dan house situation. Dan kalian itu adalah orang-orang yang memang fated to be bertanggung jawab, kan ditakdirkan untuk bertanggung jawab dengan segala hal yang ada kaitan dengan rumah, mungkin masalah rumah atau isu di rumah atau family issues. It's quite upsetting for me, bukan upsetting sih, tapi kayak aku yakin nih, karena apa yang aku baca, apa yang aku pelajarin, apa yang aku analisa, teman-teman yang punya placement atau penempatan Saturn di fourth house itu kalian cenderung punya pengalaman sering dikritik keluarga dari kecil, being criticized atau bahkan dikucilkan atau dianggap aneh, dianggap kayak the ugly duckling in the family gitu loh. Padahal enggak, you have qualities, dan kalian cenderung punya tendensi ngerasa you're being unwanted, you're being unloved by your family members. Tapi the good thing about you guys is ketika kalian sudah melewati fase Saturn return terutama, you are gonna grow, you're gonna bloom. Kalian akan bertumbuh menjadi orang yang sangat-sangat nurturing, sangat-sangat homey, sangat-sangat, kamu bukan hanya bisa merawat orang lain, tapi kamu juga bisa merawat dirimu sendiri. Buat teman-teman yang punya placement Saturn in fifth house, oh my god, ini adalah tentang kaitannya erat kaitannya dengan self expression. Bagaimana cara kamu mengekspresikan creative skills kamu, sisi-sisi diri kreatif kamu atau ide-ide kreatif kamu, dan kalian cenderung terbungkam di situ. Kalian mungkin suka ngebandingin diri dengan orang lain yang kamu rasa lebih kreatif dari kamu, atau orang lain yang lebih beruntung, lebih jago self expression dibanding kamu, atau orang-orang yang kamu rasa tuh lebih cepat belajar ini, lebih cepat belajar itu. Dan fifth house erat kaitan dengan relationships, casual relationships, through self expression, art, creative expression. This is the group yang aku rasa, the group of people yang kalian tuh at one point in your life, pada masanya pasti pernah tidak sekali
mungkin orang ngejelekin hasil karya kamu atau ide kreatif kamu atau cara kamu mengekspresikan diri, cara kamu menunjukkan keunikan kamu itu di-mock atau dijelekin, dan itu bikin kamu ngerasa rapuh banget. Tapi dari kalian yang takut akan rejections, dari kalian yang takut akan dijelekin ya karena being different, setelah Saturn return kamu akan berubah menjadi orang yang whatever, I'm just gonna express myself however I want. Kita lanjut buat bahas teman-teman yang punya placement Saturn in 6th house. 6th house itu erat kaitan dengan habit, health related, career related, tapi karirnya itu dengan coworker, kolega, dan aku ada catatan seperti di note HP. Dan ini kalian tuh ada tendensi perfeksionis sebetulnya. Aku pernah bahas ini di Instagram aku. Teman-teman yang punya Saturn in 6th house, sebetulnya kalian tuh Saturn loves disiplin. Saturn loves orang-orang yang disiplin. Saturn nggak terlalu bermasalah ya buat orang-orang yang disiplin. Tapi kalian cenderung punya habit, mungkin kamu sulit buat percaya sama orang lain. Kamu sulit buat delegating atau delegating bahasa Indonesia. Kamu sulit buat mempercayakan tanggung jawab atau memberikan tanggung jawab ke kolega kamu, ke teman-teman kamu. Tapi kalau kamu overwhelmed atau kalau kamu kecapean dengan kerjaan kamu ngerasa kayak, aduh, I'm being overly stressed out nih. Ya gue stres nih dengan kerjaan gue. Tapi kamu punya trust issues buat percaya sama orang lain. Tapi the good thing about you guys itu adalah, ini juga ada kaitannya dengan health, physical health. Karena 6th house itu juga erat kaitan dengan physical health. Kamu concern banget, kamu khawatir banget tentang kerjaan kamu, tentang kolega kamu, tentang coworker kamu, dan tentang kondisi fisik kamu. Bukannya aku bilang kalian penyakitan ya, mungkin ada masanya kamu ngerasa kayak terhambat oleh kondisi fisik kamu, ada masalah fisik. Tapi semakin kamu bertumbuh, dan setelah Saturn return kamu akan sadar kalau physical health aku it's okay, I'm okay. Then it's okay for me to trust other people, it's okay for me to delegate the jobs to other people. Nggak apa-apa buat gue kasih kepercayaan ke orang lain, nggak apa-apa buat gue percaya sama kolega gue, nggak apa-apa buat gue untuk berbagi beban dengan orang lain, berbagi difficulties dengan orang lain. Karena anak-anak Saturn 6th house kalian cenderung punya tendensi kesulitan menyeimbangkan work life, love life, dan personal life. Buat teman-teman yang punya Saturn in 2nd house, relationships related, ini kalian cenderung punya isu atau punya trauma besar terkait hubungan, terkait kesulitan menjalin hubungan, terutama hubungan romantis dengan orang lain. Dan mungkin you might see dating, you might see relationships as something yang sakit gue banget gitu, dan scary, difficult, kamu kesulitan buat bonding sama orang baru, kamu kesulitan buat buka hati sama orang baru, kamu kesulitan buat kenalan sama orang baru, atau sulit buat mingling lah ya, atau kenal sama orang yang bisa jadi potential kandidat pasangan kamu atau teman jangka panjang kamu atau pasangan kamu romance gitu. Tapi ketika kamu akhirnya bisa, terutama setelah Saturn return sih, setelah kamu akhirnya belajar lesson yang dibawa si Saturn ini, kalau sebelum kamu buka hati buat orang lain, pastikan kamu juga udah bisa membedakan mana healthy relationships dan unhealthy relationships. Hubungan-hubungan yang sehat buat kamu cenderung akan muncul memang ketika setelah kamu udah di atas umur 27, 28, 29, dan it's just gonna magically, the universe has its way. Semesta akan punya caranya untuk nunjukin your people, your tribe. Dan kalian ini punya tendensi codependency yang kuat ya. Buat aku, buat teman-teman yang Saturn 7 house, karena aku punya beberapa kenalan yang punya Saturn 7 house, you guys are great lovers. Kalian tuh ketika kalian sayang atau ketika kalian peduli sama orang tuh kalian peduli dan sayang banget sama orang itu. Cuman masalahnya adalah ambil dulu independence, bisa dulu jatuh cinta sama dirimu sendiri dan pegang kontrol atas hidupmu sendiri sebelum kamu menggantungkan cintamu, kebahagiaanmu, dan hidupmu ke orang lain. Itulah sih buat teman-teman Saturn 7 house.
Buat teman-teman yang punya Saturn in 8th house, ini juga placement yang menurutku cukup intens. Kalian mungkin ada fears atau ada ketakutan terkait losses atau kehilangan, entah kehilangan barang atau kehilangan orang, ditinggalkan atau death, kematian. Dan kalian tuh cenderung punya ketakutan, kalian takut nggak bisa kontrol. Ada control issues di sini buat teman-teman yang punya Saturn in 8th house, dan cenderung control issues-nya tuh kayak you wanna control everything, emotionally, mentally, physically, karena kalian pengen semuanya itu stay in your life like forever. Dan ada mental health issues di sini, sama seperti aku sudah bilang, dan ada kecenderungan misalkan mental health issues itu muncul karena kamu takut kamu nggak bisa kontrol atau kamu nggak punya power buat kontrol. Oh, ini juga bisa ada kaitan dengan money. Kalian sadar atau nggak sadar malah bisa bertumbuh menjadi orang yang sangat-sangat money oriented karena kamu takut kehilangan barang, atau takut kehilangan uang, atau takut kehilangan koneksi. Ada tendensi greedy di sini. Dan sama seperti aku sudah bilang, ada kecenderungan teman-teman yang punya Saturn in 8th house tuh kayak kamu punya ketakutan, kamu nggak sadar mungkin kamu punya certain kind of mental health issues, entah dalam skala besar atau skala kecil, entah parah atau tidak, tapi kamu punya ketakutan untuk punya mental health issues, tapi jangan jadi kayak kamu denial dengan kondisi dirimu sendiri, kamu denial dengan kebutuhanmu sendiri, atau kamu denial dengan symptoms atau gejala yang kamu tunjukkan. Setelah Saturn return atau menjelang Saturn return, kamu baru belajar atau kamu baru tertarik untuk menggali lebih dalam tentang psychology, tentang self healing atau transformation, dan kamu mulai lebih concern, mulai lebih peduli terhadap mental health kamu dan mental health orang-orang sekitar kamu, atau kamu bisa belajar mulai untuk menghargai sharing resources atau menghargai life as it is, dan nggak terlalu clingy tentang control issues-nya. Oke, buat teman-teman yang punya placement Saturn in house atau Saturn di rumah ke-9, placement rumah ke-9-nya, ini tentang knowledge, higher knowledge, beliefs, dan kalian tuh cenderung punya, aku bisa bilang kalian rada-rada stubborn ya terkait belief, terkait kepercayaan, dan kamu tuh kayak nggak mau atau kamu nggak suka kalau belief kamu atau kepercayaan kamu diganggu-gugat. Stubborn dalam konteks kayak apa yang kamu percaya itu apa yang akan pastinya kamu anggap benar, entah itu benar atau tidak, pasti buat kamu ya pokoknya itu benar aja. Ada tendensi you could be someone yang critical banget buat orang lain, sama orang lain atau bahkan sama dirimu sendiri. Tapi awal-awal dalam prosesmu belajar atau prosesmu sekolah, mungkin ada masanya kamu dikritik sama guru atau dikritik sama mentor, atau dikritik juga karena belief kamu, karena kepercayaan kamu. Dan seiring kamu bertumbuh, seiring kamu berproses, kamu sadar kalau misalnya kamu malah lebih tertarik untuk mendengar opini orang lain atau culture orang. Next, buat teman-teman yang punya placement Saturn in 10th house atau placement rumah 10, ini erat kaitan dengan public image, career related, father related juga bisa. Karena 10th house itu memang ruled by Capricorn, ruled by Saturn sebetulnya. Tapi kalian di sini punya isu atau punya ketakutan buat pursuing your dream job, pursuing atau kejar bidang karir ideal kamu. Entah mungkin kamu pernah dikritik oleh ayah kamu atau mentor kamu atau seorang dengan energi maskulin dominan, dan kamu takut untuk muncul ke publik atau go publik dengan harapan kamu, dengan keinginan kamu, atau visi misi atau ekspektasi kamu tentang kamu mau pilih bidang karir apa, kamu pilih bidang kerjaan apa. Ada ketakutan to be in the spotlight here. Kamu takut buat disorot, kamu takut buat muncul ke publik sih, kayak takut mungkin kayak stage fright atau takut memilih bidang-bidang karir yang ini erat kaitan dengan kritisism sih. Kalian mungkin bertumbuh di lingkungan yang terlalu banyak kritik terkait karir kamu, pilihan bidang studi kamu, atau pilihan kerjaan kamu, dan ada pressure di sini.
ada pressure terkait kesuksesan, makna keberhasilan, atau ada pressure antara kamu dengan, aku rasa ini erat kaitan dengan masculine figure, ayah, kakek, abang, dan mungkin setelah Saturn return, entah first atau second atau bahkan third. Setelah Saturn return itu kamu baru bisa memaknai kalau my life is mine, my story is mine to write, my life is mine to co-create gitu loh. Dan kamu akan lebih berani untuk mengikuti insting kamu, mengikuti feeling kamu, and just do whatever you want to pursue your dreams. Oh my god, dan liriknya pas banget. You could be my dream. Buat teman-teman yang punya Saturn in 11th house atau Saturn di placement rumah ke-11, itu erat kait dengan community, friendship. Banyak antara kalian yang bertumbuh dengan merasa trust issues yang sangat-sangat besar ke lingkungan pertemanan kamu. Mungkin ini ada kaitan dengan mungkin online bullying, atau kamu takut buat kenalan dengan orang baru, kamu takut kenal dengan komunitas baru, atau kamu punya ketakutan tidak bisa diterima oleh orang lain, tidak bisa punya teman, atau nggak ada orang yang bisa terima kamu, nggak ada teman yang bisa terima kamu apa adanya. Ini ada, aku bisa bilang kebetulan Saturn 11th house itu orang yang gampang banget ke bawah arus ya. Orang yang gampang banget ke bawah arus dan gampang banget kayak you have big dreams. Kamu you guys are dreamers. Kalian punya mimpi-mimpi besar, tapi cenderung mimpi-mimpi kamu tuh kayak kasarnya nggak ada pendirian. Kenapa? Kamu gampang banget ke bawah. Bisa teman kamu bilang, oh lu cocoknya di mimpi ini atau di bidang ini, kemakan omongan mereka kamu. Terus atau next ada lagi yang ngomong beda dengan apa yang kamu dengar, kamu kemakan lagi sama omongan mereka. Dan kalian itu punya kecenderungan you see friendships and relationships in public itu sebagai responsibility, bukan sebagai free will, dimana kalian ada kecenderungan you have to fulfill other people's expectations, dan you could be very afraid of expressing yourself, of being who you are, dan kamu takut banget kayak tendensi pasti nggak besar di sini. Kamu takut nggak diterima oleh orang, kamu takut nggak diterima oleh publik, takut dianggap apa ya, takut dijauhin sama orang. Padahal kalian punya potensi leadership yang besar loh. Kan aku rasa teman-teman yang punya Saturn 11 house tuh, you guys could make really great leaders publicly in large groups. I say groups in large communities. Kalian punya potensi leadership yang besar kalau dimaksimalin. Dan biasanya memang setelah Saturn return, entah first, second, atau bahkan third, itu akan sangat-sangat teraktivasi. Last but not least, buat teman-teman yang punya placement Saturn in 12th house atau rumah ke-12, ini mental health issues, strongly mental health issues. Dan kalian cenderung punya tendensi victim mentality. Kamu ngerasa mungkin seakan jauh dari spirituality, jauh dari Tuhan, jauh dari semesta, dan kamu punya mindset terus-menerus melihat dirimu dan hidupmu seakan kamu adalah korban yang paling menderita dalam hidup. Dan ini juga bikin kamu ngerasa kayak ada tendensi people pleasing yang sangat besar, di mana you want to help other people, you want to help everyone, a lot of people. Kamu pengen tolong semua orang, kamu pengen jadi penyelamat buat semua orang, tapi kamu juga kesulitan buat tolong dirimu sendiri. Dan mungkin karena kalian you kept sacrificing yourself for other people, jatuhnya jadi kayak kamu memaksakan diri buat nolong semua orang, tapi kamunya drowning, kamunya tenggelam. Dan anak-anak Saturn house itu, kalian punya, you could be someone yang mengajarkan ke orang lain tentang maknanya, pentingnya taking care of your own mental health, atau pentingnya taking care of your
spirituality, spiritual growth, spiritual development. Tapi kalau kalian nggak aware atau kalian nggak peka dengan strength kamu, dan kamu cenderung bolak-balik ke mindset korban kamu, ujungnya balance kamu untuk menjadi spiritual guru in healthy ways ya. Karena aku tahu banget di zaman sekarang pasti apalagi sebentar lagi kita mau masuk Saturn Pisces era, pasti makin merajalela. Tapi anyways, ini erat kaitan dengan opposite-nya kan six house ya. Kalian tuh punya kecenderungan gampang worry, and you need to learn how to surrender. You guys have great faith sebetulnya. Kalian punya iman yang besar terhadap hidup, terhadap dirimu sendiri, terhadap semesta, terhadap Tuhan, apapun agama dan kepercayaan kamu. Tapi kalau misalnya kalian nggak aware gimana cara aktivasi untuk mendisiplinkan diri supaya kamu nggak kebawa arus pikiran kamu, atau arus worries kamu, arus kekhawatiran kamu, atau kebawa arus sekitar kamu, you will keep returning to unhealthy traits atau unhealthy overthinking habits, atau bahkan unhealthy mindset yang gak sehat tentang ya ujungnya cuma ngerugiin kamu mentally. This is a tricky placement to be honest. 12 house placement itu cukup tricky tapi useful banget.